Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi aman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Diingetin ya, nanti Caca ini itu lah, sebelum sholat. Kemarin lupa. Kemarin cuma satu hadis. Qira'il hadis. Sekarang kita akan masuk pada bab yang baru. Di situ ada tulisan babnya. Ada tulisan babnya. Baik. Bab salatil musafiri wal maridi. Bab salat musafir, salatnya musafir dan salatnya orang yang sakit. Bab salatnya musafir dan salatnya orang yang sakit. Ayo. Yang pertama al-musafir. Al-musafir itu isim apa? Kalau dalam tasrif istilahi isim apa? Isim fa'il dari kata safar, artinya berpergian. Safar itu maknanya mufaraqatu mahallil iqamah. Dikatakan safar, as-safaru maknanya mufaraqatu mahallil iqamati, yaitu berpindah dari tempat tinggalnya. Berpindah dari tempat tinggalnya. Sehingga al-musafir maknanya adalah man faraqa mahala iqamatihi, orang yang berpindah dari tempat tinggalnya. Sebagaimana kata safar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat tentang puasa. Bagaimana ayatnya? Wa in kuntum marda au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan jika kalian sakit atau berada dalam keadaan safar, maka berpuasalah di hari yang lain untuk mengganti jumlah hari yang ditinggalkan. Kemudian di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah ad-darbu fil ardi. Jadi kata doroba yadribu dorban. Ad-darbu fil ard itu istilah untuk berpergian. Sebagaimana disebutkan di dalam ayatnya dalam surah An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi gimana? Fala junaha 'alaikum an taqsuru minas shalah in khiftum ayyaftinakum in khiftum gimana? Wa idza darabtum fil ardi, maka jika kalian itu berpergian maka tidak mengapa. Falaisa 'alaikum junah an taqsuru minas shalah, tidak mengapa kalian itu mengqasar atau memendekkan salatnya. Baik. Kemudian disebutkan setelahnya hadis yang menjelaskan tentang mengqasar salat pada saat bersafar dan penjelasan tentang hukum-hukumnya. Yang pertama an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat awwalu ma furidat as-salatu rak'ataini fa uqirat salatu safari wa utimmat salatul hadar. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat
Beliau berkata, awwalu ma furidatis salatu rak'ataini. Salat yang diwajibkan pertama kali adalah 2 rakaat. Salat yang diwajibkan pertama kali itu adalah 2 rakaat. Dan ini ada sisi faedah nahwu. Kalau awwalu di situ sebagai apa? Al-ismu fi awwalil jumlah sebagai mubtada. Kemudian dia mudhaf ke ma isim mausul. Kemudian khabarnya itu mahdhuf. Khabarnya adalah mahdhuf. Takdirnya awwalu ma furidatis salatu furidat rak'ataini. Jadi ada kata furidat lagi. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwasanya awal apa yang diwajibkan pada salat itu, maka asalnya salat itu diwajibkan 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya semua waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu awalnya diwajibkan dilakukan dengan 2 rakaat, 2 rakaat. Dan itu dilakukan sejak Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diangkat ke atas langit ke-7 untuk menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat. Maka ketika awal pertama kali itu belum sebagaimana jumlah rakaat sekarang ini yang kita lakukan. Dulu masih 2 rakaat, 2 rakaat. Baru kemudian ketika Rasulullah SAW sudah hijrah ke Madinah, maka kemudian turunlah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril yang kemudian ditetapkan sebagaimana apa yang disebutkan di dalam ucapan Aisyah radhiyallahu anha di sini, fa uqirrat salatus safar, maka ditetapkan salat safar itu tetap 2 rakaat, wa utimmat salatul hadar, dan disempurnakan salat hadar atau salat ketika mukim. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan lafaz wazidat fi salatil hadar. Dalam riwayat yang lain disebutkan wazidat, dan ditambahkan pada salat hadar atau salat mukim. Baik. Maka dari hadis Aisyah radhiyallahu anha ini yang kemudian para ulama berbeda pendapat di dalam masalah hukum mengqasar salat ketika safar. Hukum mengqasar salat ketika safar. Di sini disebutkan ada 2 pendapat utama. Kemudian pendapat yang kedua nanti akan dirinci. Yang pertama adalah pendapat yang mengatakan hukumnya wajib. Jadi kalau kita safar, kemudian kita sholat 4 rakaat, sholat duhur, sholat asar, sholat isya, kapan kita lakukan ketika safar, maka hukumnya wajib, harus dilakukan 2 rakaat. Sehingga sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau dia lakukan 4 rakaat, maka dia harus mengulang sholatnya. Subhanallah. Karena apa? Mereka mengatakan wajib. Dan mereka mengatakan wajib itu berdalilkan apa? Dalil para ulama yang mengatakan wajib, yang pertama, bahwasanya salat safar itu anna salatas safar baqiyat alal faridatil ula. Salat safar itu tetap sebagaimana diwajibkan pertama kali. Paham ini? Ketika ucapan Aisyah tadi bagaimana? Awwalu ma furidat as-salat rak'atain.
Pertama kali diwajibkan sholat itu 2 rakaat. Dan 2 rakaat itu kemudian ditetapkan ketika safar. Sehingga asalnya sholat itu 2 rakaat, tidak boleh ditambah. Dan itu ditetapkan ketika safar. Ini pendapat para ulama yang mengatakan wajib. Hujah mereka yang mengatakan wajib yang kedua, bahwa dulu para sahabat itu mengingkari perbuatan dari Utsman bin Affan. Ketika beliau bersafar, ketika beliau menjadi khalifah, beliau bersafar, kemudian beliau sholatnya 4 rakaat di Mina ketika melakukan haji. Kan khalifah tetap berada di Madinah. Kemudian ketika berhaji, beliau ke Mina itu sholatnya 4 rakaat, tetap sempurna 4 rakaat. Kemudian para ulama, para sahabat pada saat itu mengingkarinya. Mereka tidak setuju. Mereka para sahabat mengingkarinya. Hanya saja nanti para ulama yang mengatakan itu sunnah, nanti akan apa? Berhujah pula dengan keadaan ini. Baik. Kemudian yang ketiga, hujah mereka bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dinukil di dalam satu hadis pun yang sahih beliau tidak mengqasar salat ketika safar. Itu hujah yang ketiga, Pak. Rasulullah tidak pernah disebutkan di dalam hadis beliau salatnya sempurna, tidak mengqasar salat ketika safar. Sehingga apa yang beliau lakukan secara terus-menerus, maka ini adalah dalil bahwasanya itu adalah perkara yang wajib. Kemudian juga disebutkan di dalam penjelasan mereka para ulama yang mengatakan itu wajib, hadis dari Ibnu Abbas riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW telah mengatakan faradallahu salata ala lisanin nabiyhi salatal khadri arba'an wa salatas safari rak'atain wa salatal khawfi rak'ah. Allah telah mewajibkan salat melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam itu 4 rakaat untuk salat mukim, kemudian 2 rakaat untuk salat safar, dan 1 rakaat untuk salat khauf atau ketika dalam keadaan takut atau di dalam peperangan. Dan berpendapat dengan wajibnya ini beliau al-Imam Abu Hanifah, kemudian para ulama Dhahiriyah. Al-Imam Abu Hanifah kemudian para ulama Dhahiriyah berpendapat wajib kita mengqasar ketika safar. Baik. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya mengqasar salat itu hukumnya sunnah muakkadah. Mengqasar salat ketika safar hukumnya sunnah muakkadah. Dan hujah mereka para ulama yang mengatakan sunnah, dan ini adalah pendapat jumhur. Jadi pendapat yang mengatakan sunnah itu pendapat jumhur, kebanyakan para ulama. Berarti selain Abu Hanifah dan para ulama Dhahiriyah, maka kebanyakan yang lain mengatakan sunnah. Hujah mereka yang pertama adalah ayat yang kita baca tadi dari dalam surah An-Nisa ayat 101. Surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladina kafaru." Dan jika kalian melakukan perjalanan di bumi, maka tidak mengapa bagi kalian untuk mengqassar salat jika kalian khawatir diganggu oleh orang-orang kafir. Kata para ulama, perkataan Allah Subhanahu wa taala laisa 'alaikum junah itu maknanya tidak mengapa. Maka perkataan laisa 'alaikum junah itu maknanya itu hal yang apa? Sifatnya dibolehkan tapi tidak diwajibkan. Tidak mengapa kalian itu mengqasar. Berarti maknanya apa? Dibolehkan saja. Kalau dikaitkan dengan apa yang
dijelaskan oleh para ulama, maka apa? Cenderung itu adalah disunnahkan, tidak diharuskan. Kemudian mendapat hujah yang kedua adalah hujah ucapan dari Umar bin Khattab. Ucapan Umar bin Khattab ketika datang kepada beliau seorang sahabat yang bertanya, lah ini kan ayat ini yang kita baca tadi, in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, jika kalian itu khawatir diganggu oleh orang-orang kafir, itu kan ketika dalam keadaan takut. Lalu bagaimana kalau kita dalam keadaan aman? Jadi safarnya safar aman saja, apakah tetap dibolehkan? Nah, maka ketika mendengar ini, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an datang kepada Rasulullah SAW dan bertanya tentang keadaan ini. Ya Rasulullah, kaifa idza kunna aminin? Bagaimana kalau kita ini dalam keadaan aman? Karena ayatnya mengatakan apa? In khiftum, jika kalian khawatir. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqatahu. Itu adalah sedekah atau pemberian yang Allah berikan kepada kalian, maka terimalah pemberiannya. Maka terimalah pemberiannya. Sehingga ucapan Nabi SAW mengatakan faqbalu shadaqatahu, terimalah pemberiannya, ini menunjukkan tidak ada kewajiban. Kenapa? Karena yang namanya orang sedekah kan wajib diterima atau tidak? Kalau ada orang sedekah sama kita, boleh kita tolak? Boleh tidak? Boleh. Misal apa? Ada orang mau ngasih zakat misalkan, boleh kita tolak itu. Karena saya bukan orang yang berhak, atau sebetulnya dia berhak tapi dia mengatakan enggak, afan, atau sampaikan aja ke yang lain. Itu boleh, tidak ada masalah. Atau sekedar sedekah biasa, itu boleh. Ya, sehingga para ulama mengatakan ketika Nabi SAW mengatakan faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekahnya, itu para ulama mengatakan itu tidak wajib. Lalu ulama yang mengatakan wajib mengatakan lagi, kalau perintah di dalam Nabi itu hukum asalnya apa? Hukum asalnya apa? Al-amr itu yufidu apa? Al-wujub. Loh, kan perintah hukumnya wajib. Nah, saling apa? Saling berargumen, beradu argumen nih para ulama. Kemudian hujah yang ketiga, bahwasanya para ulama mengatakan meskipun para sahabat itu mengingkari Utsman bin Affan ketika beliau salat 4 rakaat sempurna ketika haji di Mina, akan tapi tidak ada satupun yang berusaha untuk bertanya kepada beliau, apa hujah engkau sehingga engkau malah salat 4 rakaat ketika safar. Paham ini? Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Mas'ud, beliau mengingkari itu. Beliau mengingkari apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Hanya saja ketika ditanya oleh muridnya atau sahabatnya, maka beliau mengatakan, beliau ditanya, kenapa engkau tidak bicara kepada beliau? Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal khilafa syarrun, sesungguhnya perselisihan itu buruk atau keburukan. Perselisihan itu tidak bagus. Artinya apa? Ya mungkin beliau punya hujah, punya alasan, punya dalil, sehingga tidak bagus menampakkan perselisihan di hadapan umat. Ya, sehingga apa yang dilakukan oleh para sahabat ini menunjukkan kalau seandainya para sahabat itu bersepakat itu adalah wajib, maka tentunya mereka akan mengingkari dengan keras. Karena tidak ada yang maksum setelah Nabi SAW. Kapan ada seorang sahabat yang melakukan kesalahan, pasti akan diingkari. Ini adalah kaidah. Sebagaimana apa yang sudah berlalu mungkin tentang apa? Keinginan dari Abu Hurairah radhiyallahu an untuk beliau punya keinginan rihlah atau apa namanya? berziarah ke Bukit Tur atau Bukit Tur Sina.
Kalau bahasa kita mungkin napak tilas gitu ya. Napak tilas peninggalan leluhur. Nah, ini beliau punya keinginan ini. Saya tak pengen ke Bukit Tur, ziarah ke sana. Karena di sana tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Beliau tidak mendengar hadis larangan tersebut. Maka ketika beliau mengutarakan keinginan yang didengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, maka Ibnu Umar mendatanginya dan membacakan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau telah bersabda, la tushaddur rihal ila salasati masajid. Jangan kalian melakukan perjalanan jauh, menghabiskan waktu, tenaga, biaya, kecuali perjalanan yang jauh kepada 3 masjid saja. Yaitu apa? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Lalu Abu Hurairah kemudian rujuk, ya karena beliau tidak punya hadisnya. Ketika sampai kepada beliau hadis seperti ini, maka kemudian beliau serta-merta bersegera rujuk untuk kembali kepada kebenaran. Nah, ini hal yang dipahami oleh para ulama. Kalau itu wajib mengqashar salat ketika safar, pasti ada sahabat yang mengingkari dengan keras. Dan ketika tidak ada riwayat atau asar yang menyebutkan sahabat mengingkari Utsman bin Affan, itu maknanya itu bukan wajib hukumnya. Paham ini? Kemudian sebagian para ulama yang mengatakan sunnah muakkadah itu dibagi 2. Ada yang berpendapat sunnah muakkadah kemudian makruh tarkuhu. Mengqashar salat ketika safar itu sunnah muakkadah dan makruh dibenci meninggalkannya. Dan ada yang mengatakan tidak dibenci meninggalkannya. Jadi yang mengatakan sunnah muakkadah itu ada yang mengatakan makruh ketika meninggalkannya, kemudian ada yang mengatakan tidak makruh ketika meninggalkannya. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau merajihkan makruh meninggalkannya. Beliau mengatakan apa? Makruh meninggalkannya. Baik. Kemudian kita baca hadis setelahnya dulu. Walil Bukhari summa hajara. Disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari summa hajara. Kemudian Nabi SAW berhijrah. Fafuridat arba'an. Maka ditetapkan atau diwajibkan 4 rakaat. Wa ukirrat salatus safar alal awal. Dan ditetapkan salat safar itu pada keadaan yang pertama, yaitu berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian sekalian kita baca setelahnya. As-shalawatul lati la tuqsaru fis safar. Bab salat-salat yang tidak boleh diqashar ketika safar. As-shalawatu, di situ ada judulnya. Tidak ada. Oh, berarti ini subbab maknanya. As-shalawatu allati la tuqsaru fis safar. Ini salat-salat yang tidak boleh diqashar ketika safar. Wajada Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menambahkan illal maghriba fa innaha witrun nahar. Kecuali salat maghrib, maka salat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat kama alimna, sebagaimana kita ketahui. Fa innaha witrun nahar, karena salat maghrib itu adalah witirnya salat-salat pada waktu siang hari. Jadi kalau salat siang hari itu mulai dari salat apa? Kalau salat siang hari dimulai dari salat apa? Ya setelah salat witir malam selesai, berarti salat subuh itu dikatakan salat siang hari, nahar. Kemudian salat zuhur, kemudian salat asar, maka witirnya itu dengan salat maghrib. Karena salat maghrib jumlahnya 3 rakaat ganjil. Paham ini? Kemudian apa? Baru salat witir malam, itu salat witir sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu untuk menutup semua ibadah di waktu malam hari. Termasuk salat Isya dan salat sunnah yang kita lakukan. Baik. Kemudian wa illa subha, dan kecuali juga salat subuh. Salat subuh itu tetap 2 rakaat, tidak diqashar menjadi 1 rakaat. Ya, tidak diqashar jadi setengahnya, jadi apa? 1 rakaat. Atau salat maghrib diqashar jadi 1,5 rakaat. Nah, pilih nglakoni. Sudah? Fa inna tutawwalu fiha al-qiraah. Maka sesungguhnya
salat subuh itu dipanjangkan di dalamnya al-qiraah, bacaan Al-Qur'an. Salat subuh itu dipanjangkan di dalamnya bacaan Al-Qur'an. Makanya kalau kita sholat di kampung salat subuh kok bacanya pendek-pendek, ya sedih itu. Harusnya dipanjangkan bacaannya, tapi tidak dipanjangkan. Baik. Kemudian saya baca satu lagi, karena hadis ini hadis yang lemah. Al-fitru fis safari wa hukmihi. Baik. Wa an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsuru fis safari wa yutimmu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dulu biasa mengqasar ketika safar dan ketika mengqasar ketika safar, mengqasar salat ketika safar dan menyempurnakan salat juga. Ketika safar beliau mengqasar dan menyempurnakan. Kemudian wa yasum wa yuftiru. Kemudian beliau ketika safar berpuasa dan berbuka. Rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, wa ruwatuhu thiqat, dan para perawinya itu thiqat, illa annahu ma'lul. Bahwasanya kecuali bahwasanya hadis ini ma'lul. Ma'lul itu ada penyakit di dalamnya. Mungkin menyelisih hadis yang lebih sahih. Sebagaimana kata Syekh Utsaimin, hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang syad. Hadis apa? Hadis syad. Hadis syad itu hadis yang rawi-rawinya thiqah, akan Nabi menyelisih hadis yang lebih sahih. Wal mafudhu, dan hadis yang lebih terjaga dari syad, an Aisyah min fi'liha, dari Aisyah radhiyallahu anha min fi'liha, dari perbuatan beliau. Wa qalat, beliau mengatakan, innahu la yashukku 'alaiha, sesungguhnya hal itu tidaklah memberatkan bagiku. Akhrajahu Al-Baihaqi. Baik. Hadis ini hadis yang lemah karena hadis syad. Kalau dari sisi matanya dikatakan beliau itu berpuasa dan kadang tidak berpuasa ketika safar. Kalau ini maknanya benar tidak? Maknanya benar tidak? Beliau kalau bersafar itu kadang puasa kadang tidak. Maknanya benar? Benar, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis yang lain. Adapun ketika dikatakan Rasulullah itu kadang mengqasar, kadang menyempurnakan, maka ini makna yang tidak benar. Karena tidak ada hadis yang lebih sahih di atasnya. Itu pernah mengatakan Nabi melakukan sholat sempurna ketika dalam keadaan safar. Baik. Kemudian disebutkan penjelasannya oleh para ulama berkaitan dengan mengqasar salat ketika safar. Faedah yang pertama, hal tushtaratu an-niyatu fil qasr. Hal tushtaratu an-niyatu fil qasri. Apakah disyaratkan niat dulu untuk mengqasar? Apakah disyaratkan untuk apa? Niat qasar ketika hendak salat qasar. Jadi kalau misalkan dari awal kita hendak niat, apakah tetap kita boleh mengqasar salat 2 rakaat atau tetap harus sempurna 4 rakaat? Faham ini? Maka disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama mereka berselisih di dalam salat ketika safar, apakah membutuhkan niat atau tidak? Apakah membutuhkan niat atau tidak? Di sini disebutkan ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, qaulu aksarihim, pendapat kebanyakan para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Malik, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, bahwasanya mereka mengatakan apa? Tidak disyaratkan niat di dalam solat qasar. Ini yang suka safar ini, yang sering safar.
Jadi kalau sholat kemudian waduh tadi tidak niat qasar, gimana ini? Tetap boleh qasar atau tidak? Maka kebanyakan para ulama mengatakan tidak disyaratkan berniat untuk qasar. Sebagaimana apa? Sebagaimana tidak disyaratkan nanti di pembahasan sholat jamak, tidak disyaratkan untuk menjamak sholat di awal sholat. Paham ini? Tidak disyaratkan untuk menjamak. Kalau misalkan kita mau menjamak takdim duhur sama asar misalkan di waktu apa berarti? Kalau jamak takdim di waktu duhur, maka kita niatnya duhur dulu kan? Baru setelahnya kalau sholat asar baru menjamak. Ya sekarang kalau masalahnya kita menjamak takhir di waktu asar, berarti kan duhur kita tinggalkan dulu, kita tidak lakukan di waktunya, kemudian kita tunda sampai masuknya waktu asar. Apakah ketika awal kita sholat itu kita niatkan apa? Niatkan menjamak atau tidak? Nah, seperti ini tidak tersyaratkan. Kapan dia misalkan sholat itu dia sebentar. Afan, saya keliru ya. Yang betul berarti ketika jamak takdim. Jamak takdim tidak disyaratkan menjamak di awal sholat. Ketika dia sholat duhur, maka tidak disyaratkan itu bahwasanya dia akan menjamak dengan asar sekaligus. Tapi kalau di waktu jamak takhir tentunya dia ingat dong, karena tetap yang dilakukan sholat kita berurutan, tertib. Dia lakukan sholat duhur dulu, baru kemudian sholat asar. Nah ini, itu tidak disyaratkan. Kemudian pendapat yang lainnya mengatakan tersyaratkan untuk berniat di dalam sholat qasar, termasuk juga sholat jamak. Tersyaratkan untuk berniat ketika sholat qasar, termasuk juga sholat jamak. Dan yang rajih di dalam hal ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana juga pendapat jumhur kebanyakan para ulama, tidak tersyaratkan untuk berniat. Apa dalilnya? Dalilnya dulu ketika Nabi SAW itu bersafar, kemudian beliau menjamak dan mengqasar salat, maka beliau tidak memberitahu para sahabat terlebih dahulu ketika di awal salat. Ya kalau para sahabat sudah tahu kebiasaan Nabi, ya mereka tidak ada masalah kan? Oh ini safar, Nabi biasanya mengqasar sekaligus menjamak, tidak ada masalah. Tapi ketika itu dilakukan di awal, mereka tidak tahu kebiasaan Nabi, maka akan memungkinkan sekali kebanyakan para sahabat mereka akan sholat sebagaimana niat seperti biasa. Sehingga ketika Nabi setelah selesai sholat, beliau tidak atau ketika di awal sholat beliau tidak mengatakan kepada para sahabat bahwasanya nanti aku akan mengqasar sholat sekaligus menjamak, maka itu menunjukkan tidak wajibnya berniat. Karena seandainya itu wajib, tentunya Nabi akan menjelaskan kepada para sahabat. Nah ini yang dijadikan dalil oleh para ulama. Sehingga misalkan kita sholat lupa niat qasar, ya tidak ada masalah. Ingat di tengah-tengah, maka kita sholat 2 rakaat kemudian salam. Sama halnya misalkan kita sholat mau dijamak ini, tadinya tidak niat jamak, tadinya sholat duhur biasa misalkan. Setelah itu ada kabar, oh ada kejadian ini dan itu, antum harus pulang, misalkan dipanggil orang tua. Nah ini kalau saya tidak jamak, tidak cukup waktunya, tidak nyandak. Naik kereta tidak nyandak misalkan, naik bis juga repot. Maka kemudian dia jamak meskipun tidak dia niatkan di awal, maka seperti ini juga tidak masalah. Nanti juga akan ada penjelasan di dalam bab sholat jamak. Tidak tersyaratkan juga berdekatan waktunya. Kalau di kalangan para ulama Syafi'iyah, mereka mengatakan tersyaratkan untuk dekat waktunya. Tapi yang benar di kalangan para ulama mengatakan tidak tersyaratkan berdekatan waktunya. Misalkan kita sholat duhur jamaah misalkan jam 12, kemudian ternyata jam 1 kita harus pergi bersafar jauh dan repot kalau tidak dijamak, maka jam 1 kita sholat asar. Seperti ini kata para ulama tidak mengapa. Seperti ini kata para ulama tidak mengapa. Tidak tersyaratkan dia harus gandeng. Adapun di kalangan para ulama Syafi'iyah dan sebagian para ulama yang lain mengatakan harus berurutan. Kemudian faedah setelahnya
idza shalal musafir khalfa man la ya'lamu amukimun huwa am musafir. Nah, jika seorang musafir ini salat di belakang orang yang dia tidak tahu apakah imamnya ini dia orang mukim atau seorang musafir, sama-sama bukan jamaah rawatib maksudnya. Kalau jamaah rawatib kan jelas biasanya imamnya mukim. Nah, ini seperti jamaah-jamaah yang nyusul-nyusul gitu loh. Ini bikin jamaah di sana itu, sehingga orang yang bersafar atau seorang musafir ketika dia mau bermakmum dia tidak tahu ini imamnya mukim atau musafir. Dan maka seperti ini dikatakan oleh para ulama, dia berniat saja secara mutlak. Dia berniat saja secara mutlak salat. Kalau salat duhur ya salat duhur, salat asar, dan itu tidak tersyaratkan untuk berniat apakah dia mengqashar atau tidak. Sebagaimana ini adalah pendapat dari sebagian para ulama Syafi'iyah, demikian juga para ulama Hanabilah. Ada yang mengatakan ya dia harus berniat sempurna mukim, karena asalnya salat itu mukim 4 rakaat. Ada yang mengatakan kan dia bersafar, berarti asalnya dia salatnya 2 rakaat saja, dia niatkan qashar. Tapi yang benar tidak tersyaratkan. Artinya boleh bagi dia untuk salat niat mutlak saja, saya mau salat duhur, selesai. Baik. Kemudian faedah setelahnya, Masya Allah ini para ulama itu kadang kalau menyebutkan faedah itu hal-hal yang bisa jadi tidak pernah kita fikirkan. Kata beliau di dalam faedahnya di sini, musafir dia sholat di belakang orang yang mukim. Baik. Summa fajadat sholatuhu, kemudian sholatnya batal sampai imamnya itu salam. Fahal yu'iduha tamma au yuksiruha. Apakah dia kalau mengganti sholat yang batal itu karena buang angin atau apa, dia sholat laginya itu sholat sempurna atau sholat qashar, sholat yang di qashar. Baik. Maka dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi bahwasanya kapan keadaan seperti itu dia mau sholat untuk mengganti sholat yang batal tadi, tetap dia utamanya untuk mengqashar sholat, karena sholat yang dilakukan itu adalah sholat dalam keadaan sesuai dengan keadaan dia. Adapun kewajiban untuk 4 rakaat itu ketika sholatnya di belakang imam yang mukim saja, sebagaimana nanti akan disebutkan faedahnya. Baik. Itu nanti malamnya. Kemudian faedah setelahnya, idza nasiya salatan fi hali iqamatihi wa dzakaraha fi hali safarihi. Jika seorang musafir itu lupa salat, mungkin ketiduran atau keadaan-keadaan yang sifatnya darurat, dia lupa salat ketika dalam keadaan mukim, belum safar. Kemudian setelah itu dia harus segera safar, itu darurat, harus safar. Dan dia ingat bahwasanya dia itu pernah lupa sholat, mungkin ketiduran atau hal yang lain, itu ketika safar, ketika sudah safar. Lalu dia hendak mengqadha atau menggantinya itu sempurna 4 rakaat atau 2 rakaat. Masya Allah. Ini para ulama sampai mikir gitu ya. Maka dinukil dari Imam Ahmad dan juga Ibnu Mundir al-ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya dia sholatnya kira-kira apa? Sempurna atau qashar? Sempurna. Kenapa? Karena yang ditinggalkan adalah ketika dalam keadaan mukim. Ketika ditinggalkan dalam keadaan mukim. Jadi hutangnya itu ketika hutang mukim. Sama halnya antum kalau hutang sama orang, hutang emas, kembalikannya pakai apa? Ya pakai emas. Meskipun emas itu harganya 10 kali lipat sudah. Kalau utangnya pakai emas, dia kembalikan pakai uang, tapi dihargai ketika dia minjam, ya rugi orang. Nilai uang sudah tidak berharga. Nah, tapi kalau dia ngutang uang, dia kembalikan uang.
meskipun nilainya tidak nilainya sudah berubah, tidak tetap. Makanya memang nilai emas itu lebih terjaga dibandingkan dengan nilai uang. Itu lebih terjaga. Jadi kalau ngutangi orang pakai emas saja. Nabung. Kalau pakai uang ternyata orangnya bayar 10 tahun lagi. Sudah tidak berharga uang kita. Ayo. Dan para ulama yang mengatakan ini, bahwasanya dia sholatnya berarti sempurna, karena sholat yang ditinggalkan itu ketika mukim, itu berdasarkan hadis yang sudah berlalu di bab sebelumnya. Nabi SAW bersabda di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Apa artinya? Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka hendaknya dia sholat atau melakukan sholat itu ketika dia mengingatnya. Maka ucapan Nabi SAW, fal yusolliha, ha itu kembali ke sholat ketika yang ditinggalkan. Dhamir ha itu kembali kepada sholat yang ditinggalkan, sehingga dia sholatnya harus sempurna kalau dia membayarnya itu ketika safar. Baik. Nah, sekarang dibalik ini. Idza nasiya sholata fi hali safarihi wa dzakaraha fi hali iqamatihi. Kalau lupa sholatnya ketika safar, terus ingatnya ketika mukim. Subhanallah. Bagaimana ini? Nah, di dalam masalah ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, dia sholat sempurna. Ini pendapat Imam Ahmad, Al-Auza'i, Dawud, satu riwayat dari Al-Imam Asy-Syafi'i, diriwayatkan oleh Ibnu Hazm. Dan mereka itu berdalilkan dengan hadis Anas yang sudah berlalu. Nah, ya. Ada sebagian mereka mengatakan sholatnya dengan sempurna dalam rangka ihtiyat, dalam rangka ihtiyatan, dalam rangka berhati-hati. Kemudian pendapat yang kedua itu yusolliha qasran, sholatnya menggantinya itu dengan sholat qasar, berarti 2 rakaat. Ini pendapat Imam Malik, As-Sauri, Ashabur Ra'i, pendapat lama dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kemudian Hasan Al-Basri, Muhammad. Dan mereka mengatakan karena sholat yang ditinggalkannya itu adalah sholat ketika dia safar, bukan ketika dia mukim. Nah, sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis yang sebelumnya, Nabi SAW mengatakan fal yusolliha, ha kembali kepada keadaan sholat ketika dia tinggalkan. Dan pendapat ini diriwayatkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, dan ini adalah yang dikuatkan oleh para ulama yang lain. Baik. Kemudian faedah setelahnya, idza shalal musafiru khalfal mukim. Jika ada seorang musafir yang salat di belakang imam yang mukim, maka bagaimana ini? Para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dia salat